Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Iin Ovelin Menoi. Saya merupakan mahasiswa program studi farmasi Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Baiklah, kali ini saya akan memaparkan materi tentang senyawa bioaktif dari moluska. Nah, apa sih moluska itu? Moluska berasal dari bahasa Latin mollis yang berarti lunak. Moluska adalah hewan lunak yang memiliki cangkang. Diperkirakan spesies moluska yang hidup sekitar 80.000 sampai 150.000 spesies dan 35.000 menjadi fosil. Bentuk tubuh beraneka ragam dari silindris seperti cacing sampai tidak memiliki kaki sampai bentuk hampir bulat tanpa kepala dan tertutup dua keping cangkang. Moluska memiliki 3 bagian utama penyusun tubuhnya. Yang pertama, kaki. Kaki merupakan perpanjangan bagian ventral tubuh yang berotot. Sebagian kaki pada moluska telah termodifikasi menjadi tentakel yang berfungsi menangkap massa. Yang kedua, massa visceral, yang dimana merupakan bagian tubuh yang lunak dari moluska. Bagian dalam massa visceral terdapat organ seperti organ pencernaan, diskresi, dan reproduksi. Massa visceral dilindungi oleh mantel. Dan yang ketiga, mantel. Mantel adalah jaringan tebal yang melindungi massa visceral. Mantel membentuk suatu rongga yang disebut rongga mantel. Dalam rongga mantel berisi cairan yang merupakan tempat lubang insang, lubang ekskresi, dan anus. Filum moluska terbagi atas 7 kelas, di antaranya yaitu Aplastophorae, Monoplastophorae, Polyplastophorae, Scapopoda, Gastropoda, Bilfaviae, dan Cephalospora. Dari ketujuh kelas ini, moluska mempunyai 2 kelas terbesar, yaitu Gastropoda dan Bivalvia, yang dimana kedua kelas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakan ternak, bahan dasar kosmetik, obat-obatan, dan bahan pupuk. Kali ini kita akan bahas tentang subkelas dari Gastropoda. Gastropoda berasal dari kata Yunani gaster yang berarti perut dan pous yang berarti kaki. Gastropoda merupakan hewan yang berjalan menggunakan kaki perut. Sebagian besar anggota dari gastropoda hidup dalam air laut, walaupun ada juga yang ditemukan dalam air tawar, bahkan ada yang di darat. Gastropoda mempunyai bentuk tubuh bilateral simetris, umumnya massa visceral terlindungi dalam cangkang spiral dan lunak. Gastropoda biasa disebut siput atau keong yang berhabitat di darat, perairan air tawar, dan di laut. Bentuk tubuh dan cangkang sangat beragam. Beberapa penelitian senyawa bioaktif telah dilakukan pada moluska, khususnya gastropoda, yang berpotensi sebagai nutraceutikal maupun farmaseutikal. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama keong mas atau Pomacia canaliculata. Keong mas adalah moluska air tawar yang berasal dari Amerika Selatan. Keong mas di Asia diketahui menjadi hama bagi tanaman padi, namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Asadun di KK 2017 dengan menggunakan telur dari keong mas dan didapatkan bahwa telur dari keong mas mengandung komponen aktif pada ekstra asiten pigmen telur keong mas, mengandung alkaloid, flavonoid, steroid, triterpenoid, sedangkan pada ekstra metanol mengandung alkaloid dan saponin. Alkaloid secara alami disintesis dari berbagai jenis organisme termasuk hewan, tanaman, bakteri, dan fungi. Safena et al. Menyatakan bahwa alkaloid mempunyai banyak manfaat untuk industri farmasi, yaitu anti-hipertensi, anti-aritmia, anti-malaria, dan anti-kanker. Flavonoid telah terbukti memiliki berbagai aktivitas biologis dan farmakologis yang berfungsi sebagai anti-inflamasi, anti-alergi, antioksidan, dan antimikroba. Saponin merupakan komponen aktif permukaan dan bersifat seperti sabun dan dapat dideteksi berdasarkan kemampuannya membentuk massa. Ruiz et al. Melaporkan bahwa saponin bermanfaat sebagai antimikroba, antiinflamasi, serta mempunyai toksisitas rendah.
Triterpenoid adalah kerangka karbon yang tersusun atas 6 unit isopren dan dibuat secara biosintesis dari squalene. Steroid merupakan komponen triterpen yang terdapat dalam bentuk glikosida. Ketzer melaporkan bahwa triterpenoid alami memiliki aktivitas antitumor, sedangkan Firdiani melaporkan bahwa steroid memiliki kecenderungan sebagai sumber antibakteri. Dan yang kedua, lintah laut atau Discodoris sp. Lintah laut merupakan anggota kelompok Phyllomoluska yang tidak memiliki cangkang. Lintah laut yang merangkang sepanjang dasar perairan, melekat pada permukaan tanaman, pada batu-batuan berlumpur atau berpasir, biasanya dalam air, pada daerah pasang surut yang rendah, bergerak lambat dan menghasilkan lendir untuk mencegah kekeringan. Lintah laut jenis Discodoris sp telah dimanfaatkan sebagai formulasi minuman fungsional dan mempunyai aktivitas antioksidan. Salah satu komponen bioaktif yang banyak terdapat pada lintah laut adalah taurin. Taurin merupakan salah satu zat stimulan yang dapat memicu stamina tubuh sehingga banyak digunakan dalam suplemen energi. Pada sebuah penelitian ilmiah Discodoris sp dapat mengurangi tingkat LDL dan meningkatkan kadar HDL dalam serum darah kelinci. Taurin adalah suatu antioksidan yang sangat kuat sehingga dapat mencegah kerusakan DNA pada konsentrasi yang rendah. Berdasarkan penelitian dilaporkan bahwa taurin mencegah penyakit diabetes serta fibrosis hati melalui mekanisme antioksidannya. Taurin juga banyak ditemukan dalam susu murni, telur, daging, dan ikan. Selain itu, taurin banyak dijumpai pada produk suplemen makanan atau minuman. Taurin merupakan asam amino bebas yang dibentuk di dalam tubuh. Hipotaurin disintesis dengan reaksi oksidasi dari dekarboksilase asam amino sistein. Subkelas selanjutnya yaitu kelas Pelecipoda atau Bilfavia. Pelecipoda biasanya diidentifikasikan sebagai kerang, tiram mutiara, dan kerang hijau. Pelecipoda memiliki ciri khas yaitu kaki berbentuk pipi yang digunakan untuk melekat atau menggali pasir dan lumpur. Pelecipoda hidup di air tawar dan air laut. Hewan ini mempunyai bentuk simetris bilateral, tubuhnya tertutup sepasang cangkang dengan satu engkel, tidak mempunyai kepala yang jelas. Struktur cangkang terdiri atas 3 bagian, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Beberapa penelitian sinyal bioaktif telah juga dilakukan pada moluska kelas Bivalvia yang berpotensi sebagai nutraceutikal maupun farmaseutikal. Satu di antaranya yaitu kijing Taiwan atau Anodonta wodina-alea. Kijing Taiwan merupakan kekerangan yang hidup di danau atau sungai. Kerang jenis ini mempunyai keistimewaan yaitu dapat mengatur tingkat metabolisme O2 dengan baik sehingga masih bisa hidup pada keadaan perairan yang berkadar O2 rendah. Kijing Taiwan bukan merupakan kerang asli dari Indonesia. Diduga kijing Taiwan masuk ke Indonesia melalui ikan nila atau ikan mola yang dibawa dari Taiwan sekitar tahun 1960 sampai 1970. Nama kijing Taiwan akhirnya diambil dari daerah asal tersebut. Kijing Taiwan mempunyai berbagai manfaat. Kerang ini bersifat filter feeder karena hidupnya yang berada di dasar perairan tergenang atau mengalir. Kijing Taiwan sebenarnya telah lama dimanfaatkan oleh bangsa Cina sebagai obat untuk berbagai macam penyakit seperti liver dan diabetes. Bahkan dalam kamus obat-obatan tradisional Cina, kerang Anodonta wodiana mempunyai khasiat untuk membersihkan racun dalam tubuh, memperlancar sirkulasi darah, menambah energi, dan memperkuat daya tahan tubuh. Penelitian yang dilakukan oleh LADKK, pengujian fitokimia menunjukkan bahwa senyawa-senyawa yang terkandung dalam ekstrak kijing Taiwan adalah kelompok alkaloid dan flavonoid. Gugus fungsi pada senyawa flavonoid dapat berperan sebagai penangkap radikal bebas
sehingga tidak mengoksidasi lemak, protein, dan DNA dalam sel. Kemampuan flavonoid dalam menangkap radikal bebas 100 kali lebih efektif dibandingkan vitamin C dan 25 kali lebih efektif dibandingkan vitamin E. Beberapa flavonoid seperti morfin, fisetin, quercetin, katekin, dan gosipeptin berkhasiat sebagai antioksidan dan dapat menghambat oksidasi LDL. Ini merupakan pustaka yang saya ambil dalam materi kali ini. Sekian pemaparan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.